versus kami butuh sponsor di ronde kedua. Yes bener, ini Yasuo-nya pakai Undying. Bener cuy. Ini sudah scientifically proven dulu. Gila, Steel Tempest ya kan, Steel Tempest and Last Breath. Tinggal kita lihat ini nanti Yanto-nya tuh angin duduk apa enggak, biasanya sih ya kalau misalkan di ranked ada yang pakai skin Hainun tuh orangnya jago-jago ya pakai Yanto. Ini dia skin Hainun Fly Arthur ya, biasanya emang jago-jago, cuman gua emang lebih suka tetap ke ini ya, Nightbringer ya. Nightbringer keren sih, Selalu suara keren. Yanto-nya tuh jadi kayak laki dan laki. Iya kan kalau misalkan lagi ultimate tuh ngomong Hasagi gitu kan, Hasagi Ada itu sosok diberat-beratin kayak gitu. diberat-beratin kayak monster-monster gitu, kayak beast banget ya kan. Parah nih Yasuo pakai skin Nightbringer. Kalau bisa pakai ini Hainun juga biasanya carry ya. Yang biasanya kurang meng-carry itu kalau Yanto-nya pakai arcade. Battle Boss ya, Battle Boss arcade. Iya. Nah, itu tuh udah Yasuo suram tuh. Iya, suram. Udah jangan dipercaya karena bisa didapetin gratis dari Poro ya. Betul. Skin itu ya, jadi pastinya Yasuo skin itu cuma pengen keren-kerenan doang. Tapi sebenarnya itu bener-bener masuk logika ya, karena itu kan skin gratis gitu. Dan juga ini Demolish-nya bakal hancur satu plating saja, yang juga hampir saja kali ini Henry juga udah mulai dijing lagi oleh Xiaoqi yang bermain agresif. Kali ini pun bakal dikejar seorang Chips yang tumbang di tangan Idrus. Itu nyaris banget, sumpah mereka tuh peran agronya bagus banget, tapi ternyata nabinya udah datang langsung flash keluarin dulu if and flow-nya, tapi ternyata Nggak mantul. damage-nya kurang. Untung itu lagi di bush Wukong ya, kalau di luar mantul kan? Iya, mantul. Ting keluar mati karena terkena pantulan ya, dan flow dari seorang Nami. Juga kali ini kita lihat Xiaoqi memberikan informasi adanya seorang Jon Snow ya kan, dan juga ada Ryur di sana yang bakal dikejar lagi oleh Xiaoqi hampir saja karena udah dapat ini kena cooldown-nya, nambah movement juga hampir ditarik tadi pakai fast breaker sama Xiaoqi. Betul sekali, dengan fast breaker Xiaoqi ini bener-bener game pertamanya ini para Gareth aja udah lumayan ngeselin. Tapi menurut gue ini jarang-jarang sih gue ngeliat Chicken pakai Garen sih dia jarang sih, biasanya assassin gitu kan, cuman udah lama aja dia nggak pakai Garen, udah lama. Cuman kan dia main Darius, main Garen yes, tapi emang udah lama gak ngeliat Cipeng pakai campaign begini. Emang udah lama dia nggak main aja kan. Tapi menurut gue kayak Garen sama Jace tetap akan Iya tetap menang Jace gitu. dia tetap menang Jace karena Range sama Melee di Baron ya tetap pasti menang si Range gitu kan. Nah sekarang nih posisinya jadi agak sedikit lebih sulit lagi bagi si Cipeng karena Cipeng tuh entah kenapa ya di tim manapun selalu dia diincer duluan dah. Dan dia lawan victim aja, victim kayak nguber-nguber dia mulu. Wukongnya tuh bentar lagi kayaknya mau datang lagi tuh ke arah dia. Bener, bakal diincar lagi dan juga udah ketebak ya sama Jon Snow kali ini bakal Big-nya yang udah bergerak ke arah atas juga. Bahkan sudah ada Destiny yang kebuka bersamaan dengan Yellow Card, bakal dikasih to the sky dulu. Lihat Idrus mereka memukul mundur karena takut ada Cyclone, dan juga nih mereka nunggu rotasi ya, nunggu si Xiaoqi datang. Karena kalau misalkan tiba-tiba tadi datang dan di Cyclone sama si Idrus, takutnya malah jadi ada yang offside. Dan juga itu dia ada Cyclone yang kena dari Steel Tempest, seorang Aerial apa suka Fly Arthur dibanting dengan Showstopper langsung di last breath. Banting juga dengan pedang pada Chiefs. Mulai sekarang Cyclone kedua mulai keluar dan juga kill didapatkan kembali oleh victim. Turret pun platingnya diamankan, Demolish sebentar lagi fokus sekali tidak karena masih ada Jon Snow dan juga Henry yang mendefense kali ini. Betul sekali. Dan defense dari KBS sini juga tetap agak sedikit lebih sulit ya, karena sebenarnya gancing dari si Vikings ini tuh terlalu kuat. Tapi ternyata Luciannya juga udah pindah ke area mid lane untuk memberikan satu tambahan dengan cara turretnya si Victim minimal bisa dapetin platingnya. Dan gue belum melihat ini Lucian nanti juga sebenarnya belum terlalu agresif ke arah duo lane si Victim sih Han. Iya, belum agresif ya. Dan juga nih sebenarnya Naminya tuh udah mulai rotasi ya. Dia nggak pasif, tapi nih gue jadi bingung perkedel apa bukan sebelumnya. Jadi dari kemarin mau nggak perkedel? Kayaknya bukan. Kayak bukan ya. Jadi ini baru perkedel asli. Ini perkedelan asli. Itu masih belum bisa membedakan perkedelan palsu dan perkedelan asli. Karena mereka pakai nicknya banyak banget dah. Bener, Niki yang membingungkan dan kita taunya memang Sung Jin Ryu ini memang si perkedel, dan yang tadi kan berarti itu Partul ya. Iya, dan juga nih udah di Jon Snow juga yang benar-benar KBS. Kali ini benar-benar KBS semua ya. Dan juga kali ini bakal coba untuk mengambil satu buah turret, plating lagi. Demolish dan didapatkan juga oleh Owens, tapi melihat Naga bakal langsung di-set up juga oleh kawan-kawan dari tim KBS. Wah ini berbeda banget, KBS mainnya udah langsung set up ke arah Naga ya. Dimana biasanya mereka langsung ke arah Baron dulu, ke arah ini dulu, Captain atau Herald. Jadi kali ini pun udah langsung bertiga, udah kalah zoning kawan-kawan dari tim victim. Melihat juga Owens di atas
itu ngambil turret aja, turret kedua. Kuning keluar juga kali ini membuat seorang Ziggs keluar dengan special charge-nya. Tidal Wave keluar juga bersamaan dengan Aqua Prison dan juga ada Red Card, tapi Highmaker menolak untuk mati dari Xiaoqi, masih bisa bertahan hidup kali ini. Betul, tapi kita sepertinya bakal jatuh tangan tim Victim dan bener begitu aja jatuh. Dari Karatas sebenarnya menurut gua udah agak sedikit sulit kalau misalkan mau di counter sama Victim. Tapi Victim sebenarnya habis reset. Jadi kalau misalkan mereka bisa delay dulu sedikit aja waktunya. Karena posisinya sih sebenarnya ya, sekarang tuh JC tuh lebih unggul dibandingkan si Cipeng loh. Jadi otomatis damage tuh bakal sakit dan Wukong udah masuk dengan Cyclone-nya. Mega di penembol dikeluarkan juga. Kasih tumbang dan sepertinya Red Helm Frozen di stall oleh Victim 365. Posisi dari KBS udah mulai kocar-kacir, air liurnya pun terculik lagi, not lagi. Dan semua menjadi semakin sulit untuk KBS. Iya Yasuo, kombonya jalan. Ini dia Yasuo yang sehat karena sudah diumpanin ya dengan dia punya Cyclone, ada Showstopper juga, kebantu Facebreaker juga bisa ulti gitu kan. 7 turret mid lane bakal didapatkan juga dari untuk tim Victim kali ini karena udah nggak bisa lagi ditahan oleh kawan-kawan dari KBS. Mereka udah kehilangan 2 turret outer di saat Victim masih punya 3 turret outer juga. Ini memang masuknya pas banget, mereka punya ultimate dan pada akhirnya lo bisa lihat ya apa namanya replaynya. Dia pakai Blastcon terus langsung ini kan Warrior Twister, Nimbus Strike langsung di Cyclone. Ada Yasuo last breath. Betul. Gampang banget Yasuo-nya, nggak perlu lagi nyari 3 stack buat dia last breath, udah langsung tebas-tebas doang. Terus itu yang tadi tuh sebenarnya yang lebih ribet lagi adalah sky-nya si JC itu langsung ke arah tengah rame-rame gitu. Spider kan sakit banget. Damage-nya udah sakit kan. Jadi kayak Arthur tuh tinggal finishing doang. Dan tuh kerjasama yang bener-bener manis banget sih dari arah si tim sekarang. Untuk Gap Gold sendiri agak sedikit berbeda dibandingkan game sebelumnya ya. Kalau misalnya game sebelumnya udah play gitu tuh udah beda 300-400 kan udah lebih baik. Itu bakal dijadikan incaran dan tadi dibuka. Hai! Itu dia selepetan dari seorang Aziz bersama tembakan Lucia menutup nyawa seorang Wukong. Isolation dari Aziz sendiri sudah nyala. Yasuo yang mulai datang pun wall dulu bos. Ngambil cincin terlebih dahulu tapi ternyata dari Xiaoqi sendiri gak dapat momentum untuk melakukan showstopper. Sedangkan Tidal Wave dari Nami juga sudah dibuka untuk membuat pergerakan dari Victim semakin terdelay. Waduh, tapi nih kali ini KBS bisa lebih berbicara banyak dibandingkan game sebelumnya bilang karena mereka lebih aktif dalam melakukan ganking juga dan juga membalas ganking yang diberikan oleh Victim. Tapi Xiaoqi maju, Showstopper dibuka juga langsung di last breath oleh Yasuo. Lagi-lagi killing spree didapatkan juga, Nami pun tumbang. Double kill diamankan oleh Fly Arthur. Ini Yasuo-nya sehat banget ya kawan-kawan ya guys ya. Dan tinggal sisa Jon Snow doang yang bakal dibentuk 10 mundur lagi dengan Bouncing Boom dan juga adanya Shock Blast dari seorang Owen. Aduh susah ya, Yasuo-nya tinggal tebas doang, kenapa banget isinya loh. Cuy, Yasuo mau potong kan dia sudah up. Garing. Ada Garen. Ada Garen, karena dia nggak lagi kira-kira langsung cabut mundur teratur, tapi minimal udah hilang setengah. Jadi nanti tinggal diberesin pelan-pelan aja sama si JC ya. Kalau misalkan kita berkaca dari game yang pertama tadi, seharusnya nanti JC bakal bawa full breaker juga. Dan otomatis ini bakal sedikit lebih sulit bagi si KBS. Apalagi kalau misal kita bicara soal gap gold sementara ini, memang sih masih bisa dikejar sama si KBS. Tapi kapan? Karena secara team fight aja mereka agak sulit. Pick-off sih masih jalan sampai detik ini. Kalau misalkan KBS bisa mereka ke late game, mereka masih punya chance untuk ngimbangin damage-nya. Tapi gimana nih dengan skenario team fight-nya? Menurut gua sih agak sedikit sulit tetap. Iya, buat 5 lawan 5 sih emang sulit ya karena ada combo-bombonya si Yasuo sama Wukong ya. Dia juga bisa combo sama si Xiaoqi pakai setnya. Itu yang bikin sulit ya. Apalagi Nami yang di bagian belakang tanpa escape tuh sama si Twisted Fate yang bisa diincar sebagai damage dealer duluan. Belum lagi kenanya barengan gitu kan, tiba-tiba banyak kan kenanya, itu bakal bagus banget. Apalagi dibuka Showstopper baru di Cyclone kan biasanya dempet-dempetan tuh. Facebreaker Cyclone tuh bagus banget. Jadinya ada yang bikin dempetin, terus si Wukong ngasih ke knock up, Yasuo tebas. Itu sisi bener-bener banyak banget, tinggal di to the sky sama si Owens. Cuman agak pertama ada di tangan KBS, jadi masih belum bisa ditentukan juga kemenangannya ya. Melihat network juga cuma beda 3.000. Gue rasa ya KBS punya potensi menang, mungkin juga hal yang sama. Ya, semuanya masih bisa menang gitu kan di game yang ini. Dan KBS pun sebenarnya punya chance yang gede juga nanti di late game ya. Semua nanti bakal bergantung sama team fight-nya. Cuma menurutku kalau misalkan udah masuk ke team fight, kasih sih yang bakal sulit sih. Jadi lu mau gak mau lu harus tumpuin semua damage lu itu di arah Lucian sama si Lucian. Benar. Dan kali ini pun Herald sudah di start tanpa area kontes lagi, di mana di arah Dragon 15 detik juga bakal up, sudah ada Scuttler ya
yang diamankan juga dari Cutler oleh kawan-kawan dari tim Victim. Mereka kalau misalkan mulai 5 lagi dan juga nge-retake, ini bakal jadi berbahaya banget karena Xiaoqi akan menjadi badannya. Blastcon pun sudah mulai terlihat, mereka lewat jalan yang sangat-sangat bagus banget dari tim Victim. Bakal coba ada upaya trapping. Destiny masih disimpan oleh Henry juga. Udah mulai terkena Urban Blaze. Juga ada Cyclone bersamaan dengan satu buah Showstopper yang masih disimpan. Tapi ternyata langsung coba untuk dibanting. Tebasan tidak muncul juga dari Yasuo kali ini. Karena terlalu berbahaya dan juga terlalu riskan. Membuat kawan-kawan dari Victim harus mundur, gagal atas skenario-nya. Coba untuk mundur terlebih dahulu. Sambil poking-poking. Tapi satu orang dari tim Victim nampaknya mulai kritis nyawanya. Dan Wukong ya yang memegang peranan penting. Cuman karena adanya Ocean Dragon di pertama. Ini banyak banget Honeyfriend bertebaran bisa diambil sama Wukong. Betul, banyak banget dan akhirnya Wukongnya juga hampir full health lagi, tapi Dragon itu bakal diserang sama mereka. Posisi dari Destiny udah gak ada dan akhirnya dikeluarin lagi dari Tidal Wave ini jadi satu opening yang sangat bagus sekali dan akhirnya Kha'Zix pun ditumbangkan begitu saja. Mountain Drake harus jatuh ke tangan Victim, ini satu kabar yang sangat baik, tapi ternyata di bagian atas Dream Health yang dilepaskan oleh seorang Wukong sepertinya sebentar lagi bakal langsung menabrak. Apakah enggak? Nggak tahu sih. Kalau misalkan ngeliat posisinya Dream Health masih di handle sama Ciprak, mungkin masih bisa nabrak untuk ngilangin sekitar setengahnya dan bener. Yasuo meresahkan ya guys ya. Yasuo meresahkan ya Dan guys ya. juga kali ini God Gatsby hampir saja terkena ganking oleh Henry dengan kartu-kartunya. Tapi ternyata turret bawah ditukar dan hilang menjadi milik Victim. Kali ini lebih jauh lagi dari network goldnya Victim sudah lebih unggul lebih jauh. Dan juga mereka mendapatkan presence dari outer turret yang sudah mulai berhasil dikikis juga dari Kha'Zix-nya. Mereka coba untuk nge-retake atau ngambil daerah pitnya ternyata gagal. Malah mati sama Yasuo. Yasuo udah coba untuk ngambil lagi Steel Tempest ke arah batu ya, dimana sudah tiba-tiba dikenain lagi knock up dan juga ditebas seorang Chips, dimana Chips ternyata menukar nyawa demi menyelamatkan kawannya yaitu Lucian yang ternyata berhasil untuk selamat kali ini Gil. Betul sekali, dan itu jadi kematian Cipeng untuk yang kesekian kalinya semakin mempersulit keadaan dari KBS. Dan KBS sendiri juga sekarang mereka lagi agak sedikit kerepotan untuk jaga wave minionnya sendiri yang diantar dari si Victim 365. Dan Victim 365 punya akses yang sangat-sangat luas untuk nge-clear semua camp jungle-nya KBS, membuat Kha'Zix semakin hari semakin miskin. Ditambah lagi juga saat masuk juga udah mulai sulit karena saat-saat ini kan udah saat-saatnya team fight. Jadi nggak bisa lu kill satu-satu lagi kayak early game. Yes. Dan kali ini pun ternyata mulai perlahan ya, Victim mulai mendominasi lagi game. Lu lihat dan zoningnya aja tuh Victim udah lagi menang nih posisinya. Bahkan jungle Kha'Zix sudah mulai didominasi oleh kawan-kawan dari tim Victim. Agak sulit nampaknya kali ini. Apalagi mereka tanker Gerne lagi-lagi Berne kalah nih. Mereka tanker kalah ya kan, terus mereka bawa Enchanter juga as a support dari tim KBS. Jadi sulit kalau nggak ada Garen buat ngebukanya. Sulit paling bro. butuh Destiny-nya sih kan, Destiny-nya Henry yang dari tadi kan bisa ngebuka. Pas ketahuan pun Arden Blaze dari si Earlier, tapi ya gimana? Sebenarnya mau mereka ganti player pun secara vision tetap sulit ya. Karena nih Victim lebih main ke combo gitu ya, sedangkan dari KBS masih kayak ke personal aja. Kayak gak ada kombonya gitu, lo gak ada kombonya kecuali ya Lucian Nami mungkin di Dragon Lane. Sedangkan dari Victim itu semuanya connect masuk dari skill-skillnya. Mega Inferno Bomb, terus dari dia punya skill set Cyclone, Last Breath, Showstopper, sama Shock Blast-nya Jace bahkan kayak bisa masuk ke tempat atau titik yang sama gitu kayak dar. Ini bombardir sekalian gitu. Bener Pertahanan sih. tuh langsung hancur gitu karena lu kombonya tuh jalan. Dan juga ini dia Showstopper yang langsung dilakukan bersama dengan Last Breath membuat seorang Lucian harus lose kali ini melihat Garen di atas. Bakal dicuekin terlebih dahulu, melihat ini bakal diambil dulu dua turret inhibitor atau inner maksud gue. Karena Cyclone pun udah mulai keluar dari arah Henry dan juga ada Sung Jin Won. Owens buka lagi juga dan sebuah Shock Blast tapi turret 2 biji didapetin nih sama Chips. Bakal balik Xiaoqi dan juga Chipsnya bakal balik dari Chips Fang. Betul, karena minimal udah dapet turret tambahan lah buat si KBS. Enggaknya nggak terlalu sulit-sulit banget, ada satu lane yang bisa di-abuse sama mereka. Tapi menurut gua sendiri secara item dan gold ini juga semuanya udah ketinggalan jauh. Yang sama sih cuman Ziggs sama si ininya ya, Lucian-nya aja. Sisanya sih menurut gua agak-agak sedikit miris. Terutama kayak Garen sama Jace itu bedanya lu berasa sih 2 reach.
kemudian si Wukong sama Kha'Zixnya juga bedanya luar biasa. Jauh banget ya. Sulit sih, sulit. Yasuonya Wits End, D, Itu udah DD. itu udah mau OTW BC lah gitu si Wukongnya. Iya. Garennya masuk sih udah nggak ada rasa sih gue bilang. Betul, dan juga ini udah Stoneblade Gargoyle ya, 3 orang ya. Terlihat Stoneblade Gargoyle di 3 orang kali ini dari timnya Victim 365. Dan juga Garennya cuma bisa upaya dia nge-split kita aja dengan bawa Hullbreaker sama Bramble Flash nih, buat jadi top-nya kayaknya. Atau mungkin Deadman Plate ya, itu ada resepnya juga atau item-item bikin buat Deadman Plate buat Garen. Iya, kalau Deadman Plate menurut gua nambah sustainability. Tapi lu cuma bisa ngarepin damage-nya nanti sama si Lucian sama Twisted Fate sih, sesuai apa yang gua bilang. Karena nanti di waktu yang bersamaan Kha'Zix-nya Fate pun sulit nyari isolation untuk melawan kombonya Victim, apalagi behind. Sederhananya gitu Nah, kan? iya, kombonya ini sih yang gue takutin ya. Mungkin tadi gagal atau dapet Dragon untuk tim KBS juga karena kombonya lagi di cooldown gitu dari tim Victim. Dan kali ini pun mereka sudah melakukan zoning ke arah Infernal Dragon yang sebentar lagi juga bakal up. Dan sudah muncul di kandang ya. Infernal Dragonnya dari KBS pun sudah menyiapkan pergerakan juga untuk men-retake. Udah ketahuan dikasih info juga sama Jace. Mulai mundur juga. Udah ada last breath yang kena 2 orang. What a nice cyclone dari seorang Fly Arthur. Kena 2 Henry dan Anu tumbang menyusul Jonsu. Dan juga ada Sang Jinyo. Tinggal Cipeng doang kali ini. Yang bakal ditumbangkan juga kali ini oleh kawan-kawan dari tim Victim 365. Tinggal setengah darah. Coba untuk ditembak lagi. Dimana Xiaoqi bakal mengejar. Dan dia seorang James masih bisa bertahan. Dan gak bakal dikasih pulang karena mid lane-nya pun bakal dihabisi Nexus-nya oleh kawan-kawan dari Victim dengan cukup mudah. Dan kali ini kemenangan dimenangkan oleh Victim 2-0. 2-0 yang betul-betul cantik sekali dari Victim.